A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala rahmat, nikmat, karunia, hidayah dan inayahnya lah kita dapat dipertemukan kembali kurang lebih 1 jam dalam acara Mutiara Islam. Programnya TWM Channel semakin eksis. Dan pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, apa kabar untuk Anda? Doa dan harapan kami Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, telah hadir di studio narasumber kita. Beliau adalah seorang dosen dari IAIN Kota Sorong, mengajar di fakultas atau faknya yaitu Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah. Saya akan sapa, beliau adalah Bapak Ustadz Muhammad Maskur MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Pemirsa pasti Baik. yang selalu setia di rumah menantikan acara Mutiara Islam ini biasanya bertanya-tanya, ada Ustadz baru begitu, Ustadz ya. Iya. Orang bilang, pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Kalau boleh tahu Ustadz Muhammad Maskur MPD sudah berapa lama di Kota Sorong ini, Ustadz? Alhamdulillah sudah ini 8 bulan. 8 bulan? 8 bulan di Kota Sorong. Berarti baru ya, Ustadz? Iya, baru. Oh ya Allah. Masyarakat baru di Kota Sorong. Asalnya, aslinya dari mana ini, Ustadz? Dari Pulau Madura, Pulau Madura, Jawa Timur. Jawa Timur. Saya nggak mau itu bilang itu, Ustadz ya. Pulau Madura, Jawa Timur, alhamdulillah. Pulau Madura, Jawa Timur. Sudah, mohon maaf, sudah punya keluarga, Ustadz? Alhamdulillah sudah Iya, berkeluarga. Jangan sampai orang di luar dikira masih bujang ya, bahwasanya Ustadz sudah punya keluarga dan sudah ada putra-putrinya, Ustadz? Alhamdulillah sudah ada satu Ikut di Sorong atau masih ada di masih Madura? di Madura di Masya ya Allah. kakeknya. Berarti di Kota sama Sorong, neneknya. baru di Kota Sorong, Ya. berdua dengan istri tercinta, Ya, seperti bulan madu ya, Ustadz Ya, ya. alhamdulillah. Kira-kira Ya. gimana, Ustadz, suasana di Kota Sorong ini betah ya? Iya, Atau betah. bagaimana? Alhamdulillah. Pertama saya nyampe di Sorong ada kesan yang sangat luar biasa buat saya karena selama ini konotasi masyarakat Ya, yang Jawa di sana Timur sana, khususnya untuk Madura itu menganggap bahwa Papua itu jauh begitu dari keramaian, jauh dari dari transportasi, jauh dari ini toko-toko, supermarket begitu. Begitu ya, ternyata Baru sama ternyata aja sampai di itu. Kota Sorong di bandara ramai sekali, luar biasa. Kita Luar semua biasa. masyarakat Kota Sorong mendoakan mudah-mudahan Ustadz betah bersama keluarga di Kota Sorong, Alhamdulillah, mudah-mudahan. memberikan Amin, amin. ilmunya kepada umat, masyarakat, anak muda di Kota Sorong ya Ustadz ya. Amin, Ilmu amin. agama tentunya sama ilmu pendidikan Iya, ya amin, Ustadz ya. Insya Allah. Dan Ustadz sendiri ilmunya itu istilahnya mengambil dari fakultas mana, Ustadz? Pondok Iya. pesantren atau mana dia, Ustadz? Saya dulu dari kecil, dari SD, belajar di pondok pesantren, salah satu pondok pesantren di Pulau Madura, tepatnya di Pamekasan. Saya kelahiran Sampang, Karangpenang Sampang, Telambah Karangpenang Sampang. Tapi saya ditaruh di pesantren, dimondokkan sama orang tua itu mulai dari SD. Iya. Dari SD, Pondok pesantrennya di Sampang juga ya? di Pamekasan. Di Pamekasan. Pondok pesantren Miftahul Ulum Penyepen. Iya. Ya Ustadz, pada kesempatan ya, istilahnya orang bilang kesempatan perdana ini, Ya, Ustadz akan mengambil materi apa ini buat pemirsa di rumah, memberikan ilmu buat pemirsa di rumah, apa ini materinya, Ustadz? Ya. Cara menghadapi, jadi materi yang saya akan bawakan hari ini adalah cara menghadapi situasi-situasi krusial di saat ini, karena ini banyak trending di media sosial dan bahkan tragedi yang baru-baru ini terjadi yang termasuk juga masyarakat Indonesia sangat
menyayangkan sekali di pejabat pemerintah dan bahkan benar sekali Ustadz. Memang ya kita tidak memungkiri ya Ustadznya kejadian-kejadian yang sangat-sangat luar biasa ya Ustadz ya sekarang banyak terjadi di Indonesia ini. Jadi pemirsa sahabat Mutiara Islam, materi kali ini yaitu bagaimana cara menghadapi situasi krusial atau situasi yang urgen, situasi yang genting, akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber. Pemirsa, yuk kita ikuti kajiannya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Sayyidina Muhammad rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ahbaballah wa ya ahbab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ausi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dengan penghormatan yang sangat luar biasa yang insyaallah penuh dengan barakah dan maunah ini, alhamdulillah, mudah-mudahan kita sekalian senantiasa, para pemirsa di rumah dan semua yang ada di studio ini, mudah-mudahan kita sekalian senantiasa diberi kekuatan dan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangannya, dan mudah-mudahan kita sekalian menjadi manusia hamba Allah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah. Namun ada beberapa hal yang sangat membuat kita sekalian masyarakat Indonesia di beberapa bulan terakhir ini, pada tahun 2022 ini sangat banyak sekali kejadian-kejadian yang krusial, yang sangat urgent, yang itu tidak patut kita jadikan contoh, dan itu datangnya dari beberapa tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Di antaranya beberapa bulan yang lalu sudah kita ketahui bersama bahwa ini adalah krisis moral, the moral yang ada di bangsa kita ini sudah krisis moral. Oleh karena itu, maka saya mengangkat tema bagaimana cara menghadapi situasi krusial ini. Oleh karenanya disebutkan, apalagi ini dibantu dengan beberapa, sekarang ini ditopang dengan beberapa kecanggihan teknologi, media sosial dan seterusnya. Ini kecepatan yang informasi yang sangat luar biasa yang membawa bangsa Indonesia, bangsa kita ini, masyarakat khususnya untuk para kaula pemuda dan pemudi di Indonesia ini, di seluruh Nusantara ini, sangat memprihatinkan terkait dengan moral begitu. Oleh karena itu disebutkan bukan hanya di beberapa kalangan menengah, tapi dari bawah sampai ke para birokrasi itu sangat krisis moral. Oleh karena itu disebutkan anak muda, kemudian remaja, dewasa, dan bahkan sampai di para birokrator. Kemudian ada satu hal penting yang perlu saya sampaikan di situasi-situasi krusial saat ini. Yang pertama adalah Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Oleh karena itu, apa itu artinya bahwa wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dah? Jangan sampai saling mencela satu sama lain.
jangan sampai mencerca orang lain. Lagi-lagi ini sekarang lagi banyak sekali orang-orang di media sosial mengakar sekali perkataan-perkataan yang mengandung isu sara, yang bohong-bohong begitu. Pendusta itu banyak berkeliaran, banyak sekali di media sosial. Terhubung dengan media-media sosial, dan ini sangat cepat sekali. Dan itu kalau kita tonton di para pemuda, anak-anak khususnya ya, anak-anak pelajar-pelajar, itu sangat memprihatinkan. Banyak diadopsi lalu kemudian dia dijadikan sebuah karakter. Ketika sudah dijadikan karakter, maka akan action begitu. Akan terjadi akan melakukan tindakan-tindakan. Lalu kemudian wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Lalu kemudian la yaskhar. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Allah sudah katakan 1400 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Al-Quran sudah menyebutkan bahwa bagaimana sangat luar biasa Al-Quran ini. Sangat luar biasa Al-Quran ini sudah menyebutkan lebih dulu cara-cara bagaimana yang cara elegan menghadapi situasi-situasi krusial di saat ini. Jadi wala yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jangan saling mencerca, jangan saling mencaci satu sama lain. La yaskhar qaumun min qaumin, jangan saling menggunjing, jangan suka menggunjing orang lain. Qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi orang yang dizalimi oleh kita ini lebih baik daripada kita, dari kita sendiri. Lalu kemudian wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Dan lagi-lagi ini perlu digarisbawahi para pemirsa, bahwa wala nisa'un, dan ini tidak terkecuali ini perempuan. Banyak sekali orang-orang, mungkin saudaranya, tetangganya di sebelah sana, di sebelah kanan kirinya, di depan rumahnya, rajin beribadah, lalu kemudian suka diomongin begini, suka dibicarain yang bukan-bukan. Padahal itu belum tentu. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Bisa jadi perempuan yang kita zalimi, yang kita zalimi itu lebih baik daripada yang menzalimi. Oleh karena itu, ini adalah cara Allah memberikan cara bagaimana kita, disebutkan dalam Al-Qur'an surah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 103. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Ini caranya. Jadi kalau nih misalkan ada orang suka menggunjing kita nih, misalkan suka menggunjing kita, mau ke masjid, orang bilang, itu si A, si sebelah sudah mau mulai rajin ke masjid, sudah mau sholat berjamaah di masjid. Ini sepertinya mereka sebenarnya bukan ahli ibadah, bukan ahli surga. Kita nih yang ahli surga. Nah, itu bagaimana caranya? Caranya Allah sebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Jadi apa artinya? Tidak akan pernah sama kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu, kalau orang mencaci, jadi Islam itu datang untuk merangkul, bukan memukul. Islam itu datang bukan untuk mencaci, tapi memuji. Jika kemudian di sana itu mencaci, di sana mencela kita, maka kita senyum aja. Iya. Wala yaskhar. Jadi la tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hasan, dengan cara yang elegan, idfa' billati hasan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jika di antara kalian itu merasa dimusuhi, maka caranya ka'annahu waliyyun hamim. Anggaplah itu adalah sahabat yang paling dekat, yang paling baik dengan kita. Iya, begitu. Ustaz. Terima kasih untuk ilmunya Ustaz. Jadi istilahnya bila dia mencela kita, mencerca kita, berikanlah dia senyum dan kita diam diri lebih bagus ya Ustaz. Iya. Baik Ustaz, nanti kita lanjutkan kembali materinya Ustaz ya. Sahabat Mutiara Islam, jangan kemana-mana, Mutiara Islam akan kembali sesaat setelah yang berikut ini, insya Allah. Wow. Alhamdulillah sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Islam programnya CWM Channel.
Dan pemirsa, masih dengan narasumber kita Bapak Ustadz Muhammad Masyhur MPD dengan materi bagaimana cara menghadapi situasi krusial atau situasi yang sangat genting atau situasi yang urgen. Ya Ustadz ya. Iya. Tadi sudah dibahas, dikaji sedikit oleh narasumber, namun masih ada beberapa. Untuk itu pemirsa, yuk kita ikuti kajian selanjutnya. Silakan Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Jadi situasi-situasi krusial saat ini sangat memprihatinkan. Mulai dari anak-anak sampai para birokrator, itu semua sangat memprihatinkan. Apalagi ini di masa-masa media sosial sangat mengakar sekali di anak-anak begitu. Oleh karena itu ada sebuah buku bahwa musuh besar umat Islam di situ. Di situ yang mengarang itu adalah Abuya Ammi Lutfi Basari, pengasuh putra pertama dari pengasuh Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Singosari Malang. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Musuh Besar Umat Islam. Dan di situ bagaimana ketika masyarakat umat Muslim di Indonesia ini sudah dirongrong, sudah dikikis dengan moralnya sudah terkikis. Di situ disebutkan dalam sebuah buku itu disebutkan bahwa ada 4 strategi imperialis modern untuk menghancurkan akhlakul karimah khususnya untuk bangsa Indonesia. Yang pertama adalah sing, seks, sport dan smoking. Sing, seks, sport dan smoking. Nah, sing, seks, sport dan smoking ini istilah mereka 4S. Jadi sing, seks, sport dan smoking. Jadi sing itu siapa yang tidak suka dengan yang namanya bernyanyi? Dari anak kecil sampai para birokrator itu senang menyanyi, mendengarkan musik, mendengarkan lagu-lagu begitu. Ini perlu kita amati dan perlu kita kaji ulang. Kita perlu menganalisa bahwa anak-anak remaja sekarang ini sampai para birokrator suka menyanyi, suka mendengarkan musik. Ini merupakan salah satu strategi imperialis modern untuk bagaimana mengikis moral kita, mengikis akhlakul karimah kita, akhlakul karimah anak bangsa ini. Sehingga mereka yang awalnya dia budaya Islam, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Quran surah Al-Fussilat ayat 34 disebutkan bahwa fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Bagaimana di situ disebutkan bahwa Faidah qadaitumus shalah, ketika kita menegakkan sholat, umat muslim yang namanya umat muslim nih, kita berkewajiban untuk sholat. Nah, kemudian ketika sholat, faidah qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyama. Maka ingatlah, sholat di situ berfungsi sebagai mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat qiyama wa qu'uda wa 'ala junubikum. Duduk, berdiri, berbaring. Wa 'ala junubikum wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Hari-hari, setiap detik kita berpikir bagaimana akal kita difungsikan untuk berpikir tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi-lagi ini dengan mendengarkan musik, maka kita semua akan terbawa dan akan lupa dengan semua itu. Budaya-budaya semacam ini kita tidak terlalu memperhatikan, tapi lama-kelamaan kita ini terdekadensi moral kita. Oleh karena itu, ini sing. Nah, sangat sukses ini sudah. Orang-orang imperialis modern melihat kita ini sudah bernyanyi begini. Nah, kemudian bagaimana beberapa bulan yang lalu nih ya salah satu tragedi yang viral sekali ya, viral ya di media sosial, bagaimana ada salah satu komunitas anak remaja yang kemudian dia bernyanyi
bernyanyi dan sampai memperagakan ya, bergerak-gerak di dalam masjid. Ini tidak bisa dipungkiri lagi bahwa hal ini adalah sudah mengakar dalam kehidupan kita. Sehingga ini ayat ini mengisyaratkan bahwa ini sudah dihilangkan oleh masyarakat budaya keislaman, oleh masyarakat para remaja dan para pemuda dan pemudi di bangsa ini. Lalu kemudian yang kedua ini sing. Kemudian sek, bahwa bagaimana hasil sensus penduduk tahun 2005 dalam buletin, salah satu buletin yang pernah saya baca itu, bahwa dalam buletin itu disebutkan tahun 2005 sensus penduduk anak remaja yang remaja awal, anak SMP ini, bisa dikatakan prapubertas awal ya. Ini anak SMP kelas 1 sudah hilang keperawanannya. Nah, ini perlu kita pikirkan bersama bahwa ini sudah dirongrong kita. Sudah dikikis akhlakul karimah kita. Ini sungguh sangat kritis sekali. Sungguh sangat krisis sekali maksud saya. Sungguh sangat memprihatinkan. Iya. Lalu kemudian yang ketiga adalah sport. Bagaimana beberapa tahun terakhir ini dikejutkan bahwa ada salah satu atlet Indonesia yang mau di sebagian cabang olahraga yang itu diadakan oleh SEA Games itu, bahwa karena dia memakai busana muslim, jadi dakwah cara-cara mereka untuk mendekadensi moral bangsa kita ini melalui beberapa cara dari sing, sek, dan sport. Sport ini olahraga, bidang olahraga. Bagaimana di SEA Games kemarin itu dikejutkan bahwa salah satu atlet harus ketika masuk ke medan untuk mengikuti pertandingan, maka itu tidak diperbolehkan oleh panitia. Oleh karena itu sungguh sangat luar biasa salah satu tindakan yang dilakukan oleh salah satu atlet pemudi ini. Dia tidak mau mengikuti atlet itu, tidak mau mengikuti pertandingan kalau mau melepaskan kerudungnya, hijabnya. Nah, ini salah satu yang sangat luar biasa yang perlu dicontoh. Lalu kemudian yang ketiga adalah, ini sebelum yang keempat ya, sport ini sangat luar biasa. Mana ada di mana-mana ada olahraga di situ pasti dia telanjang, dan dia tidak mematuhi, tidak mengikuti syariat Islam. Bagaimana laki-laki lutut dari pusar sampai lutut, itu semua laki-laki akan telanjang dan akan melampaui batas-batas aturan-aturan yang ada dalam syariat. Bagaimana perempuan, apalagi ini tidak sampai ini ya, tidak usah bicara tentang olahraga voli pantai. Bagaimana itu? Luar biasa. Mereka akan tertawa. Mereka peribahasa Arab mengatakan bahwa la tafrah ala jarhi akhik. Jangan kau menari di atas penderitaan saya. Jadi para imperialis modern, saya mengatakan bahwa saya selaku bangsa Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, la tafrah ala jarhi akhika. Kita akan sekuat tenaga, semaksimal mungkin daya pikir kita untuk selalu berdakwah untuk mengantisipasi strategi kalian. Oleh karena itu, yang keempat, mereka sudah berhasil. Sport dan smoking. Dikatakan bahwa tahun 2004 nih hasil survei mengatakan bahwa smoking adalah rokok dari anak remaja SD sampai SMP, SMA, SMK dan seterusnya. Siapa yang tidak mengakar dengan yang namanya rokok? Smoking. Nah, ini 119 miliar batang rokok yang dihabiskan oleh masyarakat Indonesia hasil sensus tahun 2004. Dan itu menduduki Indonesia, memberikan identitas Indonesia sebagai ranking keempat setelah China, setelah RRC ya, setelah Republik Rakyat Cina. Dan ini sangat memprihatinkan.
Dan ini bagaimana semua ini dari pertama sampai yang keempat ini, dari pertama sampai keempat ini sebenarnya adalah tujuan imperialis modern untuk apa? Untuk menghilangkan budaya-budaya Islam, untuk menghilangkan budaya-budaya Al-Qur'an. Nah, mulai dari sing, seks, sport, dan smoking. Oleh karena itu, para pemirsa, bahwa kita ini harus sangat ekstra hati-hati dengan kebiasaan-kebiasaan, dan ini sudah diatur, dijadikan sebuah strategi oleh para imperialis modern. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia ini yang mayoritas Muslim, kita harus banyak saling mengingatkan. Bagaimana Nabi Muhammad menjelaskan, bagaimana Nabi Muhammad memberikan ajaran kepada kita bahwa al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashudduhu ba'duhu ba'dah. Bagaimana kita saling mengingatkan. Orang mukmin yang satu dengan yang lain ibarat dua bangunan yang saling menguatkan, mengokohkan. Yang satu sama lain saling menguatkan dan mengingatkan. Begitu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama saling mengingatkan, saling mendoakan, saling mensupport, saling mendukung antara satu sama lain. Agar kita ini tidak terkikis, tidak terlena dengan keindahan di atas pantai. Ada salah satu kata bijak dari salah satu orang cendekiawan Muslim di Indonesia yang mengatakan bahwa, wahai para pelajar dari SD sampai perguruan tinggi, gapailah kau cita-citamu, ibarat kata kau mengendarai mengikuti perahu sampai ke tengah-tengah laut, bahkan sampai kau menyelam ke atas dasar laut, tapi ketika kau kembali ke bibir pantai, ke dasar laut, tapi ke bibir pantai, jangan kau terlena dengan keindahan di atas pantai. Jadi perlu kita ingatkan bahwa kita ini situasi-situasi saat ini sangat memprihatinkan, sungguh sangat memprihatinkan. Begitu. Baik Ustadz, terima kasih untuk ilmunya, untuk wawasannya. Mudah-mudahan pemirsa di rumah dapat mengambil hikmah dan memetik apa yang telah disampaikan oleh Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan ada perubahan. Nanti kita lanjutkan kembali ya Ustadz ya. Sahabat Mutiara Islam, jangan kemana-mana. Mutiara Islam akan kembali sesaat lagi, insya Allah. Pemirsa, sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Mutiara Islam, programnya TWM Channel. Masih dengan narasumber kita, Bapak Ustadz Muhammad Masyhur MPD, dengan materi bagaimana cara menghadapi situasi krusial. Ya, tadi sudah dibahas dan dikaji bersama. Pemirsa, memang tidak dipungkiri apa yang beliau sampaikan sedang terjadi di negeri kita ini. Banyak sekali yang terjadi, ya. Pemirsa, tak terasa kita memasuki sesi dialog. Untuk itu pemirsa, yuk kita ikuti dialog kami. Ustadz, boleh dong bertanya-tanya tadi ya. Tentang bagaimana cara menghadapi situasi krusial. Yang ingin saya tanyakan, apa langkah-langkah dalam Al-Quran ya Ustadz? Tadi banyak yang diambil dalam Al-Quran ya Ustadz ya, untuk menghadapi situasi krusial yang dihadapi. Dua ini, dihadapi seseorang dan dihadapi oleh negara pasti lainnya Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana langkah-langkah untuk menghadapi situasi-situasi krusial dalam Al-Qur'an? Itu dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 142 disebutkan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ini yang pertama dulu. Apa dikira orang itu masuk surga itu mudah? Masuk surga itu mudah. Padahal belum nampak nih di hadapan Allah, belum nyata di hadapan Allah. Walamma ya'lamillahu sabirin, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu. Itu yang pertama. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu. Kesungguhan kita dalam berproses, dalam berkehidupan. Kesungguhan kita dalam menghadapi musibah.
kesungguhan kita dalam menghadapi kemaksiatan, kesungguhan kita dalam menghadapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Yang nomor dua. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Yang pertama, jadi kesungguhan kita. Ada tekad yang kuat. Ada tekad yang kuat seperti tadi. Ada tekad yang kuat untuk saling mengingatkan, untuk saling mensupport, mendukung begitu. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jadi sabar. Yang kedua ini sabar. Sabar, yang pertama adalah sabar itu as-sabru disebutkan dalam salah satu hadis ada 3. As-sabru salah satu. As-sabru ala ta'ah, as-sabru alal musibah, as-sabru alal ma'siyah. Jadi bagaimana cara sabar terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ketaatan kepada Allah, dalam taat kepada Allah ini misalkan nih kita lagi bekerja nih, atau kita lagi sekolah nih, capek-capek nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah panggil nih kita. Maka kemudian itu sabar dalam ketaatan. Meskipun dalam letih, dalam kecapean, kita ini yang bekerja, yang jadi kuli bangunan, lagi capek, yang lagi bekerja di kantor, juga memikirkan tentang berkas-berkas, dan itu rasa letih sekali, rasa capek itu ada. Dan semua orang-orang yang beraktivitas, berkegiatan yang melakukan kegiatan sehari-hari di rumah maupun di kantor, dimanapun berada, itu pasti ada hal-hal ketika ada waktu. Ketika waktu melaksanakan sholat dipanggil oleh Allah, itu harus sabar. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dan kembali lagi ke subuh. Begitu. Di terik matahari misalkan di duhur ya, kita lagi sibuk-sibuknya nih, lagi capek-capeknya, kalau dibilang capek sekali. Jam 12 malah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala itu. Allahu Akbar untuk sholat. Dan itu harus dipasrahkan kepada Allah semua urusan dari pagi sampai duhur. Dan duhur nyambung lagi ke kita beraktivitas lagi, dipanggil lagi, store lagi kepada Allah, pasrahkan lagi kepada Allah. Dan ini sabar terhadap ketaatan. Lalu kemudian sabar terhadap musibah. Ada beberapa sesuatu yang meresahkan diri kita di jalan, pulang dari kerja, pulang kantor, dan pulang dari pasar yang berdagang, pulang dari pasar dan seterusnya. Itu di perjalanan kita ada macet dan seterusnya. Itu kita harus sabar. Itu yang kedua. Musibah itu diartikan bahwa definisi daripada musibah itu adalah masa al-mu'min. Jadi dalam tafsir Jalalain disebutkan masa al-mu'min fahuwa musibatun. Jadi sesuatu yang dapat meresahkan umat muslim, yang meresahkan nih, bukan hanya yang melukai, bukan hanya yang merugikan jiwa, tapi yang meresahkan, itu namanya musibah. Masa al-mu'min fahuwa musibatun. Begitu. Lalu kemudian as-sabru ala ta'ah, as-sabru alal musibah, as-sabru alal ma'siyah. Bagaimana kita nih mengekang begitu. Maksiat begitu. Maksiat, bagaimana mengekang maksiat ini sangat luar biasa. Harus kita kekang dengan kebiasaan-kebiasaan dan kembali lagi kepada budaya-budaya Islam. Fa'idha qadaitumus shalah, apa yang sudah saya sampaikan tadi, fa'idha qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan fa insyaallah dengan cara begini, duduk, berdiri, berbaring, kita selalu ingat wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mengingat tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kebesaran-kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan fa insyaallah dengan hal-hal semacam ini, mulut kita berzikir, tangan kita untuk beribadah dan seterusnya digunakan untuk beribadah. Fa insyaallah kita akan selamat dari krisis moral ini. Tadi Ustaz juga mengatakan bahwasanya ketika kita kena musibah ya, selalu berzikir, selalu mengingat Allah. Nah, menimpa manusia, jika musibah itu menimpa manusia, tindakan apa yang harus dilakukan oleh manusia itu yang istilahnya sangat efektif, Ustaz? Iya. Yang pertama kita harus disebutkan ya, sebenarnya ini ada penjelasan yang lebih detail lagi dari Al-Quran surah Al-Imran ayat 142. Kemudian Al-Quran ini
Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Diksinya sama. Am hasibtum lagi nih. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa. Yang pertama nih ba'sa, wadh-dharra, ini yang kedua. Wazulzilu, ini yang ketiga. Wazulzilu hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma'hu mata nasrullah. Ala. Dalam pemungkas ayat ini, ala inna nasrallahi qarib. Begitu. Bahwasanya am hasibtum an tadkhulul jannata. Apa dikira surga itu mudah? Apa dikira kalian itu masuk surga itu mudah? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum nyata nih di hadapan Allah nih. Belum nyata di hadapan Allah, belum nampak di hadapan Allah, belum jelas di hadapan Allah. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum nampak di hadapan Allah. Sesuatu musibah datang menghampiri diri kalian sebagaimana musibah yang datang pada umat sebelum kalian. Min qablikum. Massathumul ba'sa. Apa itu? Massathumul ba'sa. Yang pertama adalah ba'sa. Ba'sa itu adalah apa ya? Bisa diisyarahkan, bisa dikiaskan. Ba'sa itu adalah sesuatu ujian kepada umat muslim, musibah kepada umat muslim, tapi ini sesuatu yang merasakan umat muslim, tapi ini berupa ringan sifatnya. Ba'sa itu seperti contoh nih, kita nih mau ke masjid nih, kita nih mau ke kantor nih, kita nih yang birokrator mau ke legislatif, yudikatif, dan semuanya eksekutif mau ke kantor nih. Ini hujan, gerimis nih masih. Ini namanya ba'sa nih, gerimis nih, ba'sa itu gerimis. Hujan kecil. Kemudian yang kedua ini lagi wadh-dharra. Nah, ini sudah semakin tinggi nih levelnya semakin tinggi nih. Dharra nih membahayakan jiwa kita. Seperti contoh beberapa bulan yang lalu, beberapa bulan terakhir ini, masyarakat Sorong ditimpa musibah yang berupa banjir. Ini luar biasa. Menguji rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menguji tentang kesungguhan kita bagaimana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kesungguhan kita, kesabaran kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dharra nih. Masyarakat Sorong nih ditimpa musibah banjir melanda kota Sorong. Nah, ini termasuk juga ada yang sakit begini, ada yang begini. Sudah sudah menyangkut tentang jiwa, kesehatan begitu. Nah, ini dharra. Nah, naik lagi level nih. Naik lagi nih level. Wadharra wazulzilu hatta yaqular rasul. Wazulzilu hatta yaqular rasul. Nih, bagi para birokrator nih, para pejabat-pejabat pemerintah, birokrasi pemerintah. Wazulzilu hatta yaqular rasul. Wazulzilu, digoncangkan hatinya nih. Ini punya jabatan semakin tinggi ini, bukan semakin pelan, bukan semakin semakin kecil ujiannya, maka semakin tinggi. Wazulzilu, sampai ini digoncangkan oleh Allah. Wazulzilu itu diksi bahasa Arabnya zilzal. Zilzal itu adalah goncangan atau gempa. Dibuat gempa nih hatinya. Yang para pejabat kemudian dapat isu-isu yang tidak benar, kemudian begitu di media sosial dan seterusnya, banyak yang serangan-serangan silih berganti dari berbagai oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini digoncangkan hatinya. Ini punya jabatan ini nih, wah, kalau si A itu ya, kalau si A itu sudah mendapatkan jabatan yang begini, ini suka tidak nyadar diri begini, sudah digoncangkan, mulai digoyahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu, sampai sehingga Rasul dan para orang beriman di masa Rasulullah itu berkata, mata nasrullah, kapan ya Allah pertolongan Allah itu datang ya? Kapan datang? Sampai bilang begitu, mengatakan demikian. Para Rasul
dan para orang beriman, para orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman itu berkata, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Ingat, di penghujung ayat ini disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 tahapan nih ya. Ba'sa, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa. Ba'sa nih, gerimis. Wadarra, mengganggu jiwa, kesehatan. Wazulzilu hatta yaqular rasul, digoncangkan hatinya bagi para pejabat nih. Nah, silih berganti datang, silih berganti ujian-ujian dari cemoohan-cemoohan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Wazulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ingat di penghujung ayat ini, ala inna nasrullahi qarib. Ala, ingat bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat dengan kita. Maka kalau orang itu sudah lulus ujian, kalau orang sudah lulus ujian yang ba'sa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wa zulzilu ini, maka ala, katanya Allah, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat. Sebenarnya mau dinaikkan level, kita kuatkan aja. Kita bersungguh-sungguh dan sabar, begitu. Baik Ustaz, terima kasih untuk penjelasannya. Alhamdulillah ya, ilmu yang sangat bermanfaat. Nanti kita lanjutkan kembali ya Ustaz ya. Iya. Sahabat Mutiara Islam jangan kemana-mana. Mutiara Islam akan kembali sesaat lagi, insya Allah. Alhamdulillah sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam program Mutiara Islam. Dan masih dengan narasumber kita yaitu dengan Bapak Ustadz Muhammad Mashkur FMPD dengan materi bagaimana cara menghadapi situasi yang krusial. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber bagaimana cara kita menghadapinya, bagaimana cara kita menghindarinya agar tidak terjadi situasi yang sangat genting. Namun begitulah adanya sekarang. Namun pemirsa, sahabat Mutiara Islam, tak terasa kita sudah di penghujung acara dan masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yuk kita ikuti kembali kajiannya. Ustadz, boleh dong saya bertanya ini Ustadz, waktu juga ya Ustadz ya, tinggal beberapa saat lagi. Ya, tadi Ustadz mengatakan bahwasanya akhlakul karimah atau moral kita sebagai umat sudah banyak yang dikikis ya dengan 4 model tadi, yaitu sing, sex, sport, dan smoking. sport, dan smoking. Yang ingin saya tanyakan tentang sting Ustadz ya, bernyanyi. Kita umat Islam, tadi Ustadz bilang banyak sekarang dari anak kecil sudah dia punya apa figur, dia punya apa sudah Korean ya Ustadz ya. Nah, kita ini sebagai manusia yang tidak lepas juga luput dari suka dan Ustadz menyanyi ya. Terus bagaimana yang ini saya tanyakan, bagaimana kalau menyanyi itu saya juga senang Ustadz ya, sekali waktu aja, nggak setiap saat, untuk menyanyi, menghibur diri, menghilangkan stres bersama suami, keluarga di rumah aja, karaokean gitu. Apakah boleh di selain selawat atau kita menyanyi kasidah selawat gitu, apakah boleh Ustadz? Iya. Ya. Apakah boleh kita bernyanyi begitu ya? Apakah kita boleh bernyanyi untuk apa?
Akhirnya apa yang terjadi? Pembentukan karakter itu tidak ada. Jadi harus dimulai dari nol, dari bawah. Terutama dari lingkungan di lingkungan di rumah tangga kita. Di rumah, para ibu, para bapak, kepada anaknya mengajarkan hal-hal mulai dari hal-hal yang paling kecil, yang mendasar. Kita berikan mereka itu pendidikan-pendidikan dasar tentang arti pentingnya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, kita harus selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus dalam hadis Rasulullah disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang. Nah, ini tentang sosial. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sehingga kalian itu cinta sesama satu sama lain seperti mencintai dirinya sendiri. Dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 243 disebutkan berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala, berinfak kepada sesama itu fidda wa dharra. Nah, dalam waktu lapang, kemudian dalam waktu ini suka sempit dan seterusnya begitu. Begitu. Tetap kita senantiasa begitu. Berinfak kepada sesama. Jadi berbagi kepada sesama. Dan itu sedekah itu menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak baik, banyak sekali yang di dalam Al-Quran maupun saya dengar dari para ustadz-ustadz yang menerangkan bahwasanya orang yang sudah meninggal pun ingin dikembalikan lagi hanya untuk bersedekah. Ya. Fisarra wad-dharra wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan antara sesama. Begitu. Suka memaafkan. Closingnya. Iya. Nah, kemudian closingnya adalah bahwa kita senantiasa setiap hari untuk menghadapi situasi krusial ini. Closing statementnya adalah bagaimana kita menghadapi situasi-situasi krusial ini dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang bisa diterima oleh komunitas masyarakat, yang terpacu ke dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an salah satu ayat Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak, serukan ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah dan bijaksana. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan tolak mereka, larang mereka dengan cara-cara yang lebih baik, yang elegan, begitu. Ya. Begitu. Iya. Ya. Alhamdulillah, pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Dan pemirsa, semoga acara ini dapat membawa manfaat serta menambah ilmu dan wawasan untuk kita, khususnya kaum muslimin. Terima kasih juga untuk narasumber Bapak Ustadz Muhammad Maskur MPD. Pemirsa, beliau adalah salah satu dosen di IAIN Kota Sorong, yaitu di Tarbiyah, mengajar di Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Kota Sorong. Dan pemirsa, akhirnya saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Insya Allah kita dapat dipertemukan di hari dan jam yang sama. Akhirnya saya Tati Sulastri bersama dengan narasumber kita Bapak Ustadz Muhammad Maskur MPD dan seluruh kru TM Channel mengucapkan terima kasih kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.